Sebelum kami merintis Yayasan Nurul Ilmi ini, kami berembut 8 orang, ya, berlapan, 4 laki-laki atau 4 akhwat, 4 ikhwah. Dan alhamdulillah sampai sekarang orang-orangnya insya Allah masih diberi umur panjang. Kita doakan mudah-mudahan para pejuang ini insya Allah dimudahkan segala urusannya dan dipanjangkan umurnya, mendapatkan umur yang berkah insya Allah. Alhamdulillah saya bergabung di Nurul Ilmi mulai dari tanggal 26 November 2001. Jumlah siswa ada 60, jumlah guru ada 21 orang. Siswanya sudah dari kelas 1 sampai kelas 5. Dan kebetulan alhamdulillah saya mengajar di kelas 5 dengan jumlah siswanya 6 orang, 1 putri dan 5 putra. Nurul Ilmi pada saat itu benar-benar fasilitas sarana dan prasarananya masih sangat minim sekali. Kami pada saat itu saya wali kelas, saya digaji 125.000 dan alhamdulillah cukup karena mungkin masih sendiri. Kemudian sejarah Nurul Ilmi ini di awal berdiri kami mengajukan diri membuat salah satu yayasan. Kami berembut untuk memberikan nama Nurul Ilmi, bahwa Nurul Ilmi ini adalah salah satu sekolah yang insya Allah akan dikenal masyarakat. Dan alhamdulillah disepakatilah namanya Nurul Ilmi. Nurul Ilmi itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia cahaya ilmu. Dan alhamdulillah cahaya ilmu ini akan menerangi kota Jambi khususnya insya Allah. Kemudian setelah dan kami masih berdiri, masih memulai, segala sesuatunya dikerjakan oleh para guru, mulai dari mengajar, memasak, sampai membersihkan WC juga kadang. Jadi barang yang pada saat itu piket memasak, maka mereka mengajar di siang hari. Di pagi hari digunakan oleh guru bidang studi atau guru yang lainnya. Dan sehingga pada saat mau makan, itu makannya tersedia. Pada saat itu setelah ini, kami menggunakan madrasah yang di dekat Masjid Nurul Ihsan dan menyewa satu ruangan, satu rumah, menyewa satu rumah. Di rumah tersebut digunakan sebagai kantor, digunakan sebagai satu kelas di bagian garasinya, kemudian di belakang itu untuk dapur. Jadi kebetulan saya mengajar di kelas 5 dan dapur dengan kelas saya itu berdampingan. Jadi pada saat saya piket, saya bisa sambil mengontrol siswa. Dan alhamdulillah pada waktu itu karena kami semuanya masih muda-muda, masih energik, waktu itu Ibu Mary masih gadis, Ibu Arni masih gadis. Yang sudah keluarga itu saya dan Ustadz Jasrul. Ya. Yang lainnya masih pada lajang, masih sendiri. Alhamdulillah waktu itu umur rata-rata 25 tahun. 25 tahun. Karena waktu itu memang lagi sedang semangat-semangatnya. Dan alhamdulillah
setelah akta notaris berjalan dengan baik, kami datang ke dinas, ya, untuk menyampaikan bahwa kami ingin membuat sekolah. Cuman anehnya tidak ada mungkin di Jambi, bahkan mungkin di Indonesia, membuat sekolah atau membuka sekolah di pertengahan tahun. Ya, di pertengahan tahun. Jadi kami salah satu di yayasan hadir ke dinas provinsi. Kebetulan alhamdulillah waktu itu ada wali murid kita yang di sana. Wali murid pertama menyampaikan bahwa Pak Ustadz, kalau mau buka sekolah bisa di pertengahan tahun, tapi dengan syarat yang pertama ada guru, kemudian yang kedua ada murid, yang ketiga ada tempat. Setelah kami dapat informasi seperti itu, kami para guru-guru, para pendiri bergerilya, ya, mencari murid. Salah satu wali murid kita yang bernama Pak Yaswardi, alhamdulillah sekarang jadi sekjen, ya, pendidikan di pusat di Jakarta. Dan beliau luar biasa jasanya. Beliau meminjamkan mobil keliling kemana-mana mencari murid. Dan alhamdulillah begitu kami buka, dapatlah murid sekitar 75 orang. 75 orang dan guru 21 orang. Makanya kami disebut dengan tim 21. Dan ditanya satu-satu, antum mau mengajar semuanya, mau ikut dengan kami dengan gaji yang sangat kecil? Kata para guru-guru, insya Allah Ustaz, kita bersama-sama sampai niat-niat kita tercapai. Setelah Nurul Ilmi punya kelebihan rezeki, kami berpindah ke Karya Maju, Mes Pemda itu dulu. Pada saat kami mulai di Mes Pemda, itu kami membongkar ulang karena itu kecil-kecil ruangannya, jadi 2 ruangan kami jadikan 1. Dan di sana luar biasa, guru-gurunya tidak ada yang menganggur, mereka lah yang membobok dinding, bahkan ketua yayasan mengangkat troli untuk mengangkut batu-batu yang sudah dihancurkan, kemudian dibersihkan, kemudian setelah itu diplester ulang dan dicat, dan itu semuanya dikerjakan oleh para guru sendiri. Jadi mulai dari merubah ruangan sampai menjadikan kelas, para guru yang bekerja, karena pada saat itu memang belum bisa untuk mengupah. Dan alhamdulillah setelah beberapa tahun di Karya Maju, sedikit demi sedikit Nurul Ilmi semakin dikenal dan semakin banyak orang tua yang menitipkan anaknya di Nurul Ilmi. Dan setelah itu guru-guru tidak lagi memasak, sudah bisa untuk menyewa tukang masak. Nah, jadi semuanya sudah diambil alih oleh tukang masak dan guru sudah kembali mengajar mulai dari pagi sampai ba'da asar jam 4. Di awal kami mengajar, gaji pertama itu ada bervariasi. Ada yang kepala sekolah 100.000, kemudian para guru-guru ada yang 80, ada yang 60, ada yang 70, dan seterusnya. Dan alhamdulillah pada waktu itu kami kompak, tidak ada saling iri, tidak ada saling yang jelasnya saling menguatkan di antara kami. Setiap hari kami hadir di sekolah karena waktu itu kami sewa salah satu madrasah yang ada di Pematang Siluur ini, namanya MTS Nurul Ikhlas.
Nurul Ihsan yang berada di komplek kehakiman. Dan alhamdulillah pada waktu itu kami kontrak madrasah di pagi hari. Kemudian orang madrasah itu mau menggunakannya di sore hari, di siang hari, jam 2. Jadi ketika orang itu menggunakan, kami pindah ke masjid. Karena kami menyewa madrasah plus dengan masjid. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan proses belajar mengajar, alhamdulillah sejarahnya luar biasa. Ada yang mengajar, ada yang masak, ada yang nyupir, maksudnya nyuci piring, ada yang angkat air, ada yang jadi sapam, dan itu bergantian, ya, bergantian. Dan alhamdulillah luar biasa guru-guru kita juga jago-jago masak, sehingga anak-anak itu luar biasa semangatnya. Itu data di tahun pertama. Dan di tahun kedua, alhamdulillah, dengan promosi para wali murid, kemudian kami para guru-guru juga karena kedekatan dengan antara wali murid dengan anak-anak, dengan guru, kerjasamanya luar biasa, sehingga dari mulut ke mulut, sehingga pada tahun ketiga itu luar biasa. Kemudian tahun keempat karena memang kontraknya 3-4 tahun, kami berpikir bahwa kalau di sini terus mungkin pengembangan kita tidak bisa kita inikan karena tempatnya kecil. Sehingga kami perumahan-perumahan itu ada 2 perumahan kami kontrak. Setelah itu alhamdulillah karena semangat yang tinggi, ada salah satu perumahan rumah susun yang ada di Karya Maju di depan UIN sekarang nih mau dikontrakkan. Karena tempat itu dulunya tempat kos-kosan anak-anak dari Malaysia. Pergantian antara mahasiswa Indonesia dengan Malaysia. Dan alhamdulillah setelah beberapa tahun di Karya Maju, Nurul Ilmi kembali mendapatkan rezeki, bisa membeli tanah dan mulai membangun. Karena di Karya Maju kami menyewa mes Pemda itu, dan sekolah kami membangun, dan alhamdulillah kami mulai membangun yang di Pematang Sulur yang sekarang. Dan pada saat itu Pematang Sulur masih suasana hutan. Kami gotong royong di sana, di Pematang Sulur itu kami gotong royong dan menebas, membakar sampah, dan itu dilakukan oleh guru-guru. Semua guru pada saat hari Sabtu kami melakukan kegiatan bersih-bersih. Dan kalau yang membangun bukan guru, yang membangun sudah tukang, dan mulai sedikit demi sedikit, alhamdulillah seperti yang Ustadz dan Ustazah lihat sekarang, Nurul Ilmi sudah semakin berkembang dan sudah memiliki cabang di Ibrahim, dan mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi dan bisa lebih besar lagi yang sekarang dari TK, SD, SMP, SMA, dan mudah-mudahan beberapa tahun ke depan kita bisa membangun universitas. Dan alhamdulillah ketemu tempat di Pematang Sulur ini. Betul tadi kata Bu Eti bahwa tempat itu dulu hutan masih, ya istilahnya kalau bahasa Jambinya itu tempat buang anak, jin buang anak gitu kan. Sehingga orang-orang, para wali murid juga protes, "Ustaz, kenapa jauh sekali sekolahnya? Kenapa tidak di di tempat-tempat yang strategi? Di sana tempatnya jauh, tempat tempat yang jauh terjangkau dari kita gitu kan." Tapi kita tidak menghiraukan seperti itu karena insya Allah kita yakin bahwa tempat ini akan berkembang. Dan alhamdulillah kita beli tanah itu dengan diansur-ansur, tidak langsung, karena memang di Nurul Ilmi itu kan tidak ini ya memang kita mengharapkan memang dari anak-anak, dari uang pembangunan yang kita kelola.
Dan alhamdulillah seiring dengan waktu 2 tempat jadinya, ada yang di Karya Maju, ada yang di Pematang Sulur. Waktu itu alhamdulillah kelas 4, 5, 6 pindah ke Pematang Sulur, 1, 2, 3 masih di Simpang Pak Sipin. Dan itulah mungkin alhamdulillah dengan keberkahan, dengan doa para guru-guru, teman-teman juga di yayasan dan juga para wali murid, dengan yakin bahwa insya Allah sekolah ini akan maju, insya Allah, dengan semangat yang tinggi, dengan ibadah yang kuat, saling menguatkan, saling memotivasi, dan saling memberikan semangat, sehingga sampai sekarang alhamdulillah Nurul Ilmi semakin ke depan. Kesan selama di Nurul Ilmi luar biasa kesannya, sangat banyak. Kalau diceritakan satu-satu kayaknya nggak cukup waktu. Kesannya di sini saya belajar tentang segala hal, belajar tentang agama di sini, belajar tentang mengenal, belajar tentang agama di sini, belajar tentang sabar, bagaimana menghadapi siswa, belajar tentang menerima, intinya banyak, belajar tentang ikhlas, dan itu memang perlu latihan setiap saat. Dan alhamdulillah di sini ditempa untuk menjadi baik ibu dan pribadi yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah di usia 20 tahun ini dan insya Allah sampai pensiun, sampai meninggal mungkin masih di sini, jika masih diterima. Setelah kami buka Nurul Ilmi, istri kami tidak bekerja, kami memulai dari awal, sehingga kami setiap malam kemana-mana itu kan mencari murid dan masang-masang spanduk. Kamilah yang masangnya, kamilah yang minta izinnya, kamilah yang manjat gitu kan. Sehingga kami pulang, anak-anak pada nangis minta susu. Minta susu, istilahnya bagaimana mau beli susu gitu kan. Sementara gaji orang tuanya pas-pasan ya. Tapi alhamdulillah waktu itu gaji 50.000 atau 100.000 itu insya Allah cukup, karena memang waktu itu kan belum terlalu mahal. Jadi itulah salah satu kesan bahwa dengan semangat juang ya dan yakin, insya Allah kita selalu maju gitu kan, selalu tidak akan pantang mundur. Mungkin pesan kami kepada guru-guru yang istilahnya yang bergabung di Nurul Ilmi, baik yang mungkin yang separuh baya maupun yang baru sekarang ini, harus lebih semangat lagi. Karena alhamdulillah dengan berkat pejuang-pejuang kita dulu ya, semangatnya luar biasa dan belum punya apa-apa, tetap semangat, tetap yakin. Kalau sekarang kan sudah di depan mata, alhamdulillah gitu kan. Tinggal semangat yang tinggi, kemudian motivasi yang tinggi, dan ikhlas karena Allah, insya Allah. Dan dulu tidak terpikir Nurul Ilmi itu bisa sebesar ini. Intinya pada saat itu kami bekerja dari pagi sampai sore, dan yang ada dalam pikiran itu ya udah selesai, pulang, besok bekerja lagi. Dan seperti itu terus. Dan alhamdulillah mungkin doa dari wali murid, doa dari anak-anak, doa dari guru yang ingin meluaskan kebermanfaatan Nurul Ilmi
khususnya di Provinsi Jambi, sehingga Nurul Ilmi seperti sekarang, yang Ustadz dan Ustazah lihat. Jadi harapan saya kepada Ustadz dan Ustazah yang baru bergabung ataupun yang sudah lama bergabung, mari mengambil pelajaran. Kami yang dengan segala keterbatasan sarana, prasarana, bisa menjadikan Nurul Ilmi seperti sekarang. Apalagi Ustadz dan Ustazah yang masuk ke sini dengan segala fasilitas, kemudahan yang ada, harusnya bisa lebih lagi menjadikan Nurul Ilmi ini berkembang, lebih terkenal. Karena dengan segala kemudahan yang sudah diberikan, dengan segala fasilitas yang sudah diberikan, dan itu harusnya bisa membuat kita lebih banyak berbuat untuk sekolah kita, Nurul Ilmi yang kita cintai.